Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara-saudara jemaat GPIB dalam persekutuan kaum lanjut usia yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur boleh mengakhiri hari bahagia ini dalam persekutuan dengan Tuhan lewat acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Malam ini saya Paulina Teresia Haryanto Pangherapan bersama dengan PKLU Jemaat GPIB Shalom Slipi DKI Jakarta diberi kesempatan untuk memimpin acara ini. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di mana Tuhan Yesus sudah begitu baik pelihara kami, menjaga kami sampai saat ini. Dari pagi kami sudah bisa melakukan kegiatan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan duduk sejenak untuk mendengar suara Tuhan melalui firman yang akan kami baca bersama. Tolong Tuhan, ampuni akan segala salah dan dosa kami, dan kami mohon Roh Tuhan yang kudus, kuasai hati kami semua yang mendengar pada saat ini, sehingga kami bisa mengerti maksud Tuhan untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan saat ini, Kamis tanggal 9 September 2021 sesuai bacaan SBU malam terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16 sampai dengan 18 yang menyatakan Elia bertemu dengan Ahab. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Renungan pada malam ini diberi judul Lebih Mengoreksi Diri Sendiri. Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan Alkitab malam ini mengungkapkan tentang Israel.
yang sedang dilanda tahun-tahun kekeringan yang dahsyat. Akibat kegagalan cocok tanam, kelaparan pun menyerbu dengan ganasnya. Penyebabnya adalah rentetan tindakan Raja Ahab yang menyakiti hati Tuhan. Ahab tidak merasa bertanggung jawab, malahan mencari dan menudingkan jarinya kepada Elia. Ia menganggap Elia sebagai sumber petaka bangsa Israel. Tuhan mengutus Elia untuk menegur langsung dengan keras Raja Ahab untuk jujur mengakui andil kesalahan kita bukanlah perkara mudah. Alih-alih mawas diri, kita sering gencar mencari pembenaran dengan menyalahkan pihak-pihak tertentu. Tuduhan yang sering kita dengar seperti berikut. Sumber masalah pasti selalu ada pada kamu, dia, dan mereka. Jari telunjuk kita menuding ke arah seberang. Padahal persoalannya terpulang pada kesediaan untuk mengakui kesalahan sendiri dan berbenah diri. Masihkah keterbukaan untuk bersikap jantan pada diri kita? Pada ayat 17 dinyatakan, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Demikianlah kata-kata yang keluar dari Ahab ketika bertemu Elia. Di mata Ahab, Elialah biang keladi dari kekeringan yang melanda Israel. Agaknya Ahab sudah lupa bahwa Elia hanyalah seorang nabi. Nabi bertugas sebagai juru bicara Allah. Pernyataan Elia mengenai Ahab menunjukkan betapa strategis dan pentingnya peran seorang pemimpin. Pemimpin adalah kepala. Kepala adalah pusat koordinasi tubuh. Kalau kepalanya rusak, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi dengan tubuh. Di mata Allah, Raja Israel tak sekadar pemimpin pemerintahan, tetapi juga pemimpin rohani. Karena itu, mari belajar dari kisah ini, terutama untuk para pemimpin dan pelayan yang berkecimpung dalam semua link kehidupan, apalagi yang berada di tengah ladang pelayanannya di gereja. Oma opa, bapak ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang selalu kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur saat ini Tuhan kami bisa mendengar firman Tuhan. Tolong Tuhan ajarkan kami untuk kami tidak mempunyai hati seperti Ahab, tetapi kami takut akan Tuhan sehingga apa yang telah kami perbuat, kami akan secara jujur menyatakannya dan kami akan bertanggung jawab atas tindakan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendoakan bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia yang tercinta ini. Tuhan Yesus tolong Bapak Presiden kami,
Bapak Jokowi dan juga wakilnya. Tuhan berikanlah kekuatan terutama Tuhan, hikmat akal budi, supaya Bapak Presiden dalam memimpin bangsa dan negara kami ini, ia mendapat kekuatan baru atau kekuatan ekstra dari Tuhan. Kuatkan dia Tuhan, bungkus dengan roh Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga tak lupa mendoakan para menteri, MPR, Tuhan dan juga DPR, tolong Tuhan. Siapapun yang berada di dalamnya, Tuhan Yesus tolong berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka yang dipercayakan oleh rakyat Tuhan, mereka benar-benar mau jalankan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tak lupa juga mendoakan DPRD, TNI, Polri, yang dari pusat sampai ke pelosok tanah air kami Tuhan. Berikan juga mereka kekuatan ekstra di dalam melakukan tanggung jawab mereka, tugas mereka. Tuhan berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa mendoakan tim medis yang sampai saat ini Tuhan, mereka melayani orang-orang yang terkena COVID. Tolong Tuhan Yesus, berikanlah mereka kekuatan ekstra. Roh Tuhan yang kudus bungkus mereka Tuhan, sehingga mereka bisa kuat, mereka terhindar dari semua juga sakit penyakit. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau juga mendoakan sinode kami, GPIB, di mana Tuhan Yesus nanti bulan Oktober akan diadakan sidang di Surabaya. Tuhan tolong supaya semua bisa berjalan dengan baik, dan apa yang menjadi rencana mereka atau pembicaraan mereka, Tuhan berkati yang seturut kehendak Tuhan. Yang tidak seturut kehendak Tuhan, Tuhan jauhkan dari mereka sehingga mereka tidak lakukan. Tolong Tuhan, apapun hasil keputusan mereka, Tuhan tolong berkati Tuhan Yesus, supaya bisa diturunkan kepada kami di gereja-gereja dan kami bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa mendoakan orang-orang yang sakit Tuhan, terutama yang sakit COVID. Tuhan Yesus tolong berkati mereka, berikan kesembuhan kepada mereka, kasihani mereka Tuhan, terutama berikan kekuatan iman supaya mereka tetap percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan mereka dan Tuhan akan berikan kesembuhan kepada mereka. Dan saat ini juga kami tak lupa mendoakan kaum PKLU Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus tolong berikan mereka semangat supaya mereka tidak merasakan bahwa mereka sudah lanjut usia, jadi mereka tidak berguna, tetapi mereka tetap berguna. Biarlah mereka menjadi tiang doa buat keluarga mereka masing-masing. Terima kasih. Dengarlah doa kami ini Bapa, kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami, menebus dosa kami, penopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungannya bagi kita semua. Salam sejahtera, selamat malam, sampai jumpa. Oma, opa, bapak, ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetap semangat. Pelayanan. Sesuai dan jujur.